Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Iftah lana futuhal arifin. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan ke-10 ini saya akan menerangkan terkait keterampilan variasi stimulus dengan saya Zainal Mutakin, kelas A12, NIM 22811305566. Variasi stimulus adalah suatu skill yang sering digunakan dalam dunia pendidikan dan pelatihan untuk menjaga perhatian, minat, dan konsentrasi peserta didik selama proses pembelajaran. Guru yang memiliki kemampuan ini dapat menciptakan suasana belajar yang dinamis dan menyenangkan. Variasi stimulus dapat berupa perubahan materi, metode pembelajaran, media yang digunakan dalam menyampaikan materi. Tentunya tujuan daripada variasi stimulus itu sedikitnya ada dua. Yang pertama, menciptakan suasana atau atmosfer pembelajaran yang menarik perhatian dan tidak membosankan. Variasi stimulus ini dapat menghindari kejenuhan dalam proses pembelajaran. Ketika anak-anak terpapar dengan metode atau alat kegiatan, mereka akan lebih tertarik dan terlibat. Hal ini dapat menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis dan menyenangkan, yang memungkinkan mereka untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga terhindar dari sifat bosan. Yang kedua, meningkatkan antusias, ketekunan, dan partisipasi aktif siswa. Dengan melakukan variasi stimulus ini, anak-anak cenderung merasa lebih termotivasi dan bersemangat ketika mereka melihat bahwa pembelajaran tidak monoton dan ada banyak elemen yang menarik. Tentunya partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran akan meningkat. Ini juga dapat mengembangkan ketekunan mereka karena anak-anak menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan ketika mereka merasa terlibat dan menikmati proses pembelajaran. Prinsip melakukan variasi stimulus. Stimulus dalam konteks pembelajaran ini memiliki prinsip-prinsip penting yang dapat membantu mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama, relevan dengan tujuan dan kemampuan anak. Setiap stimulus yang diberikan ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan harus dapat dijangkau oleh anak berdasarkan tingkat kemampuan dan perkembangan mereka. Hal ini penting agar anak tidak merasa tertekan atau terabaikan dan agar mereka dapat merasakan pencapaian yang positif dari kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, variasi lancar dan berkesinambungan. Maksudnya yaitu memberikan berbagai jenis stimulus dapat menjaga minat dan motivasi anak. Variasi dalam metode pembelajaran seperti permainan, kegiatan fisik, atau stimulus sensorik dapat membantu anak mengalami pembelajaran dengan cara yang berbeda dan menarik. Penting juga untuk memastikan bahwa stimulus tersebut terintegrasi dengan baik dan berlanjut dalam proses pembelajaran untuk mendukung perkembangan yang berkelanjutan. Yang ketiga, terencana dan fleksibel. Stimulus harus dirancang dengan baik agar mencakup tujuan yang jelas. Namun juga harus ada ruang dan fleksibilitas. Setiap anak memiliki kebutuhan dan respon yang berbeda terhadap stimulus yang diberikan. Pendekatan yang fleksibel ini memungkinkan pendidik atau guru untuk menyesuaikan metode atau materi berdasarkan reaksi dan kebutuhan anak tersebut, sehingga pembelajaran dapat lebih efektif dan menyenangkan. Jenis variasi stimulus. Variasi stimulus ini dapat dilakukan melalui berbagai cara dalam proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama, proses pembelajaran.
Variasi dalam proses pembelajaran ini mencakup penggunaan berbagai metode dan strategi pengajaran. Misalnya, pengajaran bisa dilakukan secara langsung, diskusi kelompok, praktek langsung, pembelajaran berbasis proyek, atau permainan edukatif. Dengan mengubah metode pengajaran, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Yang kedua, media dan bahan pembelajaran. Penggunaan media dan bahan pembelajaran yang beragam ini merupakan salah satu cara untuk memberikan stimulus yang bervariasi. Ini bisa mencakup buku, video, alat peraga, aplikasi pendidikan, dan sumber daya digital lainnya. Media yang beragam dapat membantu memperkuat konsep yang diajarkan dan memberikan dampak visual dan auditori yang lebih besar, sehingga membuat pembelajaran lebih efektif dan menarik serta menyenangkan. Yang ketiga, pola interaksi. Variasi pola interaksi menjelaskan cara siswa berinteraksi satu sama lain serta dengan gurunya. Ini dapat meliputi diskusi kelas, kerja kelompok, presentasi, tanya jawab, atau pembelajaran kolaboratif. Dengan menciptakan berbagai kesempatan untuk berinteraksi, siswa dapat belajar dari satu sama lainnya, berbagai ide, mengembangkan keterampilan sosial mereka. Pendekatan interaktif ini juga dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih inovatif, interaktif. Dalam proses pembelajaran, supaya berjalan dengan menarik dan interaktif serta menyenangkan peserta didik, ini tentunya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penggunaan variasi suara. Tentunya seorang guru dalam menyampaikan pengetahuan atau materi kepada peserta didik ini harus menggunakan variasi suara, sehingga intonasi yang digunakan ini mampu membuat paham terhadap materi yang disampaikan bagi siswanya. Yang kedua, pemusatan perhatian. Menggunakan variasi dalam intonasi, volume, dan kecepatan berbicara ini dapat membantu menarik perhatian siswa. Misalnya suara yang lebih keras atau lebih lembut ini bisa digunakan untuk menekan poin penting, sehingga pusat perhatian siswa itu kepada materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, kesenyapan. Menjaga jeda atau kesenyapan sesaat di antara penyampaian informasi dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenung atau mencerna informasi yang baru saja disampaikan. Ini juga memberikan kesan penting pada informasi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang keempat, melakukan kontak pandang. Kontak pandang dengan siswa selama pembelajaran membantu membangun keterhubungan, meningkatkan rasa kehadiran, dan membuat siswa merasa lebih diakui. Ini juga dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, gerakan badan dan mimik. Gerakan tubuh dan ekspresi wajah seorang guru ini dapat memperkuat pesan atau materi pelajaran yang disampaikan dalam proses pembelajaran tersebut. Gerakan badan ini menggunakan gerakan tubuh seperti halnya berjalan di sekitar kelas, menunjuk peserta didik, dapat membantu menarik perhatian siswa dan memberikan konteks visual pada materi yang diajarkan. Mimik, tentunya ekspresi wajah guru yang sesuai dengan konteks pembelajaran yang dapat membantu mengekspresikan emosi dan menjelaskan konsep dengan lebih jelas. Misalnya senyuman ini dapat menciptakan suasana yang positif, sedangkan ekspresi serius mungkin diperlukan saat membahas topik yang lebih penting misalnya. Kemudian yang keenam, pergantian posisi guru dalam kelas. Nah, mengubah posisi tubuh atau posisi guru dalam kelas juga dapat memberikan efek positif. Nah, berpindahnya tempat dalam konteks kelas ini dapat membantu menciptakan suasana yang dinamis.
dan mengurangi kebosanan dari peserta didik itu. Hal ini juga dapat meningkatkan interaksi dengan berbagai kelompok siswa atau menjangkau siswa yang lebih jauh dari meja guru. Dengan bergerak di sekitar kelas, guru dapat lebih responsif terhadap dinamika peserta didik dan memberikan perhatian yang lebih merata, sehingga semua peserta didik merasa diperhatikan, yang pada akhirnya proses pembelajaran berjalan dengan menyenangkan interaktif. Dalam proses pembelajaran, tentunya ada media dan bahan pembelajaran yang digunakan. Ini ada 3 kategori. Yang pertama, media yang dapat dilihat atau visual. Media visual ini adalah alat yang menyajikan informasi atau pesan melalui gambar, grafik, teks, atau video. Mereka berguna untuk menarik perhatian siswa dan membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua, media yang dapat didengar atau auditif. Media ini menyajikan informasi melalui suara dan membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman melalui pendengaran. Contohnya seperti rekaman suara, musik, lagu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan. Media ini memungkinkan siswa untuk terlibat secara fisik dengan materi pembelajaran. Jenis media ini sangat efektif untuk pembelajaran kinestetik. Contohnya seperti alat peraga fisik, model 3D, puzzle, atau alat eksperimen sains yang dapat dipegang dan digunakan untuk memahami konsep, seperti halnya model anatomi di pelajaran biologi. Dalam proses pembelajaran, supaya terjadi proses pembelajaran yang interaktif, ini tentunya perlu diperhatikan pola interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Interaksi ini mencakup guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa selama proses pembelajaran. Ketika sang guru menyampaikan materi pelajaran, kemudian harus ada timbal balik, stimulus atau reaksi dari siswa dengan cara membuka pertanyaan, sehingga mengaktifkan siswa untuk bertanya, sehingga terjadi interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian interaksi antar siswa. Tentunya ketika proses pembelajaran itu dengan pola diskusi, ini perlu ada interaksi antar anggota peserta didik ini untuk mengungkapkan pendapat, mendiskusikan materi yang sedang dipelajari, sehingga harus ada interaksi siswa dengan siswa. Pola interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa ini memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Interaksi yang baik antara guru dan siswa ini bisa membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sedangkan interaksi antar siswa dapat meningkatkan keterlibatan, kolaborasi, dan pemahaman materi. Dengan mengkombinasikan berbagai pola interaksi, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendorong siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka sehingga lebih meningkat lagi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-10 ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.